Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas kisah tentang Perang Hunain. Setelah Fathu Makkah, banyak suku-suku Arab yang masuk Islam. Namun ada juga suku-suku yang merasa lebih kuat tetap membangkang dengan kesombongannya. Pelopornya adalah suku Hawazin dan Thaqif. Kemudian diikuti beberapa suku lain. Lalu mereka berkumpul di bawah kepemimpinan Malik bin Auf An-Nasri dan memutuskan memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berangkatlah pasukan musuh dengan membawa serta harta dan anak istri hingga sebuah tempat bernama Autos dekat dengan lembah Hunain. Lalu mereka bermarkas di sana. Setelah informasi tersebut sampai kepada Rasulullah, maka pada tanggal 6 Syawal tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW meninggalkan Makkah menuju Hunain bersama 12.000 pasukan. 10.000 pasukan adalah yang ikut sejak awal bersama Rasulullah dalam Fathu Makkah. 2.000 pasukan sisanya adalah penduduk Makkah yang baru saja masuk Islam. Rasulullah memerintahkan Itab bin Usay untuk menjaga kota Makkah. Di tengah perjalanan menuju Hunain, mereka melihat sebuah pohon besar dan rindang yang disebut Dhatu Anwat. Bangsa Arab biasa menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut, lalu menyembeli dan bertapa di sisinya. Maka sebagian tentara Rasulullah ada yang berkata, "Jadikanlah untuk kami Dhatu Anwat, sebagaimana mereka memiliki Dhatu Anwat." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Allahu Akbar, demi Allah, apa yang kalian katakan adalah seperti perkataan kaum Nabi Musa. Jadikanlah bagi kami Tuhan-Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan." Kemudian Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kalian adalah kaum yang tidak mengetahui. Sesungguhnya itu adalah ajaran orang-orang terdahulu yang sesat. Niscaya kalian selalu mengikuti ajaran-ajaran sebelum kalian." Kemudian sebagian pasukan juga ada yang berbangga-bangga dengan jumlah kaum muslimin yang banyak jumlahnya. Mereka berkata, "Kali ini kita tidak akan terkalahkan." Hal tersebut terasa membuat Rasulullah SAW gusar. Dan benar saja, ketika pasukan kaum muslimin tiba di lembah Hunain, tanggal 10 Syawal di lembah Hunain, ternyata pasukan musuh telah lebih dahulu menguasai tempat tersebut dan memasang perangkap di sana seraya menghujani pasukan kaum muslimin dengan panah sehingga mereka mundur dan tercerai-berai. Rasulullah SAW agak menyingkir ke sisi kanan, kemudian berkata, "Wahai pasukan, segera berkumpul kemari. Saya Rasulullah, saya Muhammad bin Abdullah." Namun tak ada yang menghampirinya kecuali sedikit dari kalangan muhajirin dan ahlul baitnya. Saat itu tampaklah keberanian Rasulullah SAW yang luar biasa ketika beliau mengarahkan kudanya menghadap kaum kafir seraya berkata, "Aku adalah nabi yang tidak berdusta. Aku adalah anak keturunan Abdul Muttalib." Kemudian Rasulullah memerintahkan pamannya Abbas yang memiliki suara keras untuk memanggil pasukan kaum muslimin. Maka dengan suara yang paling keras, Abbas memanggil mereka. Satu demi satu pasukan pun berdatangan dan kini pasukan kaum muslimin menjadi kuat kembali dan siap menghadapi pertempuran. Maka mulailah mereka masuk ke medan pertempuran menghadapi pasukan lawan. Hingga tiba beberapa lama kemudian pasukan musuh berhasil ditundukkan, di mana terbunuh dari Thaqif sekitar 70 orang. Lalu harta, pedang dan hewan mereka diambil oleh kaum muslimin. Nah, pada perang ini Rasulullah mendapatkan harta ghanimah yang sangat banyak, yaitu 6.000 wanita tawanan, 24.000 onta, 40.000 lebih kambing, dan 4.000 ukiah perak. Setelah perang Hunain dan pengejaran terhadap pasukan musuh yang lari ke beberapa tempat selesai ditunaikan, Rasulullah mulai membagi harta rampasan tersebut di Ja'rona. Pembagian ghanimah diutamakan kepada mereka-mereka yang baru masuk Islam dan tokoh-tokoh tertentu untuk melunakkan hati mereka. Mereka yang pertama kali dapat bagian dan dalam jumlah yang banyak. Untuk para tokohnya, Rasulullah memberikan mereka 100 onta, seperti Abu Sufyan dan anaknya Yazid, Hakim bin Huzam, Sufyan bin Umayyah, dan Haris bin Al-Haris bin Kilda. Sedangkan yang lainnya dari kalangan mu'allaf ada yang mendapat 50 atau 40, sampai orang-orang Badui berdesak-desakan untuk mendapatkan bagiannya. Setelah kalangan mu'allaf mendapatkan bagiannya, Rasulullah SAW memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menghitung ghanimah yang tersisa.
Maka setiap pasukan pejalan kaki mendapatkan 4 onta dan 40 kambing, sedangkan penunggang kuda mendapatkan 12 onta dan 100 kambing. Pembagian yang dilakukan Rasulullah didasari untuk mendekati sebagian kaum muslimin yang membutuhkan pendekatan materi untuk menjadikan mereka dekat dengan keimanan dan perjuangan di jalan Islam. Hal ini yang pada awalnya tidak disadari oleh beberapa kalangan, terutama kalangan Ansor yang merasa dianaktirikan dengan pembagian tersebut. Padahal mereka, orang-orang Ansor yang pertama kali menyambut seruan Abbas tatkala pasukan kaum muslimin bercerai-berai. Sementara mereka yang lari dari peperangan saat itu justru kini mendapatkan bagian sangat banyak. Maka di antara mereka pun mulai berbisik-bisik mengenai hal tersebut. Ketika hal tersebut terdengar oleh Rasulullah SAW, maka beliau memerintahkan Abi Sa'ad Al-Khudri untuk mengumpulkan orang-orang Ansor. Ketika mereka telah berkumpul semua, Rasulullah bersabda, "Wahai kaum Ansor, adakah di antara kalian yang butuh aku dekati hatinya untuk menyatakan keislamannya? Tidakkah kalian rela, wahai kaum Ansor, ketika orang-orang pulang membawa kambing dan onta, sedangkan kalian pulang bersama Rasulullah dalam rombongan kalian? Demi Allah, sesungguhnya tidak ada hijrah. Niscaya saya menjadi orang Ansor, dan seandainya orang-orang menempuh satu lembah, sedangkan kaum Ansor menempuh lembah yang lain, niscaya saya akan menempuh lembah yang ditempuh oleh orang dari kalangan Ansor. Ya Allah, kasihilah Ansor, anak-anak Ansor dan cucu-cucu Ansor." Mendengar hal tersebut, menangislah kaum Ansor. Mereka berkata, "Kami ridho dengan pembagianmu ya Rasulullah." Setelah selesai membagikan harta ghanimah di Ja'rana, Rasulullah melakukan umrah dan memulai ihram dari Ja'rana. Kemudian setelah itu beliau kembali ke Madinah pada bulan Dzulqa'dah tahun 8 Hijriah. Kali ini Rasulullah SAW kembali ke Madinah dengan tidak lagi diiringi rasa takut dikejar-kejar musuh seperti yang beliau alami ketika hijrah dahulu. Justru beliau kembali setelah berhasil menundukkan kota Makkah dan menghancurkan kesombongan penduduknya dengan kemuliaan Islam. Itu semua berkat kesabaran dan perjuangan yang telah beliau lakukan bersama para sahabatnya. Setelah tiba di Madinah, Rasulullah SAW kembali mengatur jalannya pemerintahan di Madinah. Di antara yang beliau lakukan adalah mengirim petugas-petugas yang mengumpulkan zakat dan upeti ke suku-suku di sekitar Madinah. Tak ketinggalan beliau juga mengirim tim-tim ekspedisi untuk menjaga keamanan negeri Madinah dan sekitarnya. Yaitu adalah kisah perang Hunain, bagaimana Rasulullah mengajak orang-orang yang baru masuk Islam dari Makkah berperang melawan musuh pemberontak dari suku Arab yang lainnya. Ya, di sini terjadi kejadian yang sangat luar biasa, bagaimana harta rampasan yang begitu banyak Rasulullah bagikan sebagian besarnya untuk para mu'alaf, orang-orang yang baru masuk Islam dari orang-orang Makkah. Sedangkan dari kaum muslimin, dari orang-orang Ansor, Rasulullah hanya membaginya sangat sedikit, dan mulai terjadi perbisikan atau perbincangan di kalangan Ansor. Maka Rasulullah pun menegaskan bahwasanya harta benda yang didapatkan dari perang itu untuk orang-orang Makkah, sedangkan orang-orang Ansor itu orang-orang Madinah akan pulang bersama dengan Rasulullah SAW. Nah, itu adalah kisah tentang perang Hunain. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan hikmah dan pelajarannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.